Bapak-bapak, saudara-saudara dia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari ini benar-benar kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari yang namanya umat. Ada orang yang mohon maaf sudah lama sakitnya, tapi sampai hari ini masih hidup. Dan almarhum Bapak Sahrul ini bertetangga dengan yang sakit lama, tapi masih hidup. Bahkan yang sakit lama itu sebenarnya istrinya, tetapi sampai hari ini masih hidup. Dia yang tidak ada ceritanya sakit, dia malah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah seperti apa yang dikatakan oleh orang bijak. Persiapkan diri kita untuk menyambut kematian kita. Karena kematian itu bukan sesuatu yang perlu ditangisi. Kematian itu bukan sesuatu yang perlu disesali. Karena mau kita ingat, mau kita lupa, mau kita setuju, tidak setuju, mau kita marah, mau kita benci, mau kita lari, kalau sudah iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kita, ya kita akan meninggal dunia. Sehingga mati itu tidak menunggu kita sakit, mati itu tidak menunggu kita tua, mati itu tidak menunggu kita kecelakaan. Kapan saja mati itu datang, maka kita harus hidup. Itulah sebabnya kematian demi kematian selalu kita diingatkan, kafil mauti wa'ido. Cukuplah kematian ini sebagai penasehat, karena penasehat kita itu dua, penasehat yang berbunyi dan penasehat yang sunyi. Penasehat yang berbunyi itu Al-Quran, bacakan Quran ini kita cuek saja. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak bisa dinasihati dengan nasihat yang berbunyi, maka kita akan dinasihati dengan nasihat yang sunyi, yakni kematian. Kalau kematian pun tidak bisa mengingatkan kita, ya maka beristighfarlah. Maka kita doakan orang-orang yang seperti ini. Apalagi namanya kita kehilangan orang tua. Ini pelajaran yang kedua yang kita diberikan pada siang hari ini. Benar makanya kata orang bijak. Jadi kehilangan ayah, apalagi kehilangan ibu, kehilangan orang tua, itu sesuatu yang berat. Jangankan kita yang sudah berkeluarga, jangankan kita yang masih tinggal dengan orang tua kita, kita yang sudah berkeluarga saja, sudah pisah rumah kita dengan orang tua kita, bahkan mungkin sudah pisah daerah kita dengan orang tua kita. Ketika kita kehilangan beliau itu, ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Makanya dikatakan ibu itu di bawah telapak kakinya adalah surga, dan ayah itu adalah jembatan untuk kita meniti surga. Oleh karena itu, kepada kedua keluarga yang ditinggalkan, bil khusus kepada putra-putri dari Bapak Muhammad SAW, ketika menerima kabar duka ini, saya langsung mengirim pesan kepada Wahyu Rahmani, dukamu adalah duka saya. Karena putra-putri dari Bapak Muhammad SAW, 4 orang banyaknya, semuanya nyantri di pondok pesantren Darul Malam, dan mereka adalah santriwati yang soleh, dan mereka adalah santriwati yang baik, dan anak yang baik, putra putri yang baik adalah penyelamat keluarga. Mungkin dia Bapak Muhammad SAW ini hanya orang biasa, mungkin dia bukan ustaz, dia bukan tuan guru, tetapi insya Allah derajatnya akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ustaz dan tuan guru, karena dia punya semangat bagaimana menciptakan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan saleh. Oleh karena itu, anak-anakku, keluarga besar dari kedua almarhum dan almarhumah, mari kita sabar,
Mari kita redha. Berat memang, sedih memang kita, tetapi ada yang lebih membahagiakan kita karena beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari cinta kita kepada beliau.